to share. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Andrina Fitriasari dan sekarang aku duduk di kelas 12 SMA dan insya Allah tahun ini aku mau lulus. Jadi di sini aku tuh mau nge-vlog dengan judul Learning Math is Super Fun with Diana Course gitu. Dan alhamdulillah nih, waktu sebelum UN kan sering tuh ada tryout yang diadain sama SMA atau SMK. Nah, aku tuh pernah ikut 2 kali tryout. Yang pertama tuh tryout di Semana, dan alhamdulillah dapet juara 2 waktu dulu pas SMP. Lalu waktu itu juga tryout di SMK Ma'arif, juga alhamdulillah dapet juara 2 juga. Waktu UN-nya nih, hasil UN-nya alhamdulillah juga dapat paralel 6 dengan nilai matematika sama bahasa Inggrisnya yang aku les di Tiana Course itu benar-benar lumayan lah, nggak nyampe di bawah 8 ya. Emang itu matematika kan aku dapat 9,25 kalau nggak salah, lalu yang bahasa Inggrisnya itu 8, berapa gitu. Apa sih yang pertama kali kalian pikirin ketika dengar kata matematika? Apakah matematika itu pelajaran yang sangat mengasyikkan atau malahan pelajaran yang sangat membingungkan? Kalau menurutku, matematika itu pelajaran yang sangat-sangat mengasyikkan. Karena matematika itu prinsipnya seperti game. Game yang di dalamnya itu komponennya berupa angka-angka dan pengoperasiannya berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, seperti itu. Padahal matematika itu pelajaran yang sangat mengasyikkan ketika kita itu tahu konsep dasarnya. Dan yang terpenting itu kita harus cinta dan suka kepada pelajaran itu. Kalau misal kita nggak suka nih ke matematika, nggak suka, benar-benar nggak suka karena mungkin kalian anggap membingungkan, nah itu bakalan susah dipelajari. Walaupun materi yang gampang sekalipun, kalau misalnya kita udah nggak cinta dan nggak senang, pasti kadang otak kita itu sulit menerima pelajaran itu. Dan kalau misalnya kita udah tahu konsep dasarnya, yang terpenting itu kita harus rajin dan teliti, harus rajin belajar materi, mengulas materi, sama latihan soal. Menurutku matematika itu sangat penting karena matematika itu selalu berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Contohnya dalam kehidupan ya, misal kita pergi ke warung nih, kita mau beli beras sama telur, kan kita harus tahu kan harganya berapa, terus jumlahnya totalnya berapa, kan kita harus tahu. Itu bahkan pakai operasi penjumlahan. Nah, kalau kita nggak tahu matematika nanti kita bingung dong. Terus kalau nerima kembalian, misalnya kembali, kan kita harus tahu itu uangnya bener nggak kembalinya segitu gitu kan. Jadi walaupun itu sederhana, tapi emang matematika itu benar-benar penting. Dan matematika itu nggak cuma berkutik di sekitar cuma matematika aja, tapi matematika itu ada di setiap pelajaran. Contoh ya, kalau misal di pelajaran IPA kayak yang fisika, kimia, pasti itu memang ada ya, karena di pelajaran IPA kan basicnya itu kan matematika. Tapi kalau di pelajaran sosial itu juga ada loh matematikanya. Jangan mikir walaupun pelajarannya itu pelajaran yang sosial tapi terus nggak ada matematikanya. Nah, itu justru tetap ada matematikanya. Contohnya di pelajaran ekonomi. Di pelajaran ekonomi itu tetap ada matematikanya. Contohnya ketika kita diminta untuk menghitung pajak, menghitung harga pokok penjualan, menghitung laba rugi, itu kan menggunakan rumus matematika yang basic, yang dasar. Terus di pelajaran geografi, kita biasanya diminta untuk menghitung angka kepadatan penduduk, terus angka kelahiran kematian, seperti itu kan pasti membutuhkan matematika kan. Dan juga di pelajaran sosiologi,
pelajaran sosiologi juga ada loh, walaupun sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, tetapi di sosiologi itu tetap juga ada, kita harus bisa matematikanya, karena di sosiologi kan juga ada pelajaran untuk penelitian sosial. Nah, penelitian sosial atau juga penelitian ilmiah. Dan juga di pelajaran sosiologi juga tetap ada matematika dasarnya. Selama yang aku pelajari selama ini, walaupun sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dan hubungan antar manusia dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, tapi tetap ada matematikanya. Contohnya kan di sosiologi kan ada materi tentang penelitian ilmiah. Nah, di situ kan kita harus bisa matematika dasar yang statistika, yang kayak menghitung rata-rata, modus, median, dan lain-lain. Seperti itu menurutku. Jadi cerita sedikit mengenai matematika menurut pemikiranku. Dan emang sebagian besar orang tuh, bukan sebagian besar sih, sebagian orang ada yang menganggap bahwa matematika itu emang pelajaran yang susah dan bener-bener membingungkan banget gitu. Aku juga pernah mikir kayak gitu. Waktu aku kelas 7 SMP, aku bener-bener gak mudeng apa yang namanya aljabar. Dan pernah ulangan dapat 0, coba gak bisa jawab apapun sedikit pun, dan aku gak mudeng. Apalagi kan dulu pakai kurtilas kan, jadinya siswa kan dituntut untuk belajar sendiri. Dan emang kelihatan hasilnya, aku emang bodoh dulu. Bisa matematika aku tuh cuma dapat 75 loh, itu sangat pas KKM loh di rapor. Dan aku bingung, aku nggak bisa matematika. Dan aku di titik itu aku jadi mikir, ya aku nggak bisa, terus aku gimana ya, aku bingung. Tapi waktu udah naik kelas 8, dan akhirnya waktu kelas 8 temanku ada nih yang ngajakin aku untuk ikut les gitu. Nah, lesnya itu di Tianda Course. Aku dulu ikut matematika sama bahasa Inggris. Dan waktu aku kan gabung les kelas 8 ya. Dan di situ aku tuh bener-bener naik kelas 8, terus aku ikut les, dan aku baru bener-bener, wah ternyata matematika itu gampang gitu, dan matematika itu sangat menyenangkan gitu. Terus waktu kelas 8 tuh aku tuh bener-bener naik dari yang dulunya 75 jadi rapot, terus waktu kelas 8 dapat 87. Ya itu kan kenaikan yang wah, menurut aku tuh sangat wah gitu kan. Nah itu karena menurutku nih di Tianda Course itu pelajarannya tuh sangat interaktif banget, terus mudengin banget, karena kita tuh nggak cuma dikasih materi, tapi kita juga di drill sama latihan soal. Tuh banyak latihan soal materi, lalu latihan soal gitu kan. Jadi kita kan lebih mahir dan lebih menguasai materi itu kan, jadinya kan nilainya juga cukup lumayan gitu kan. Lalu yang bahasa Inggris juga sangat-sangatlah asik. Pengajarannya itu nggak cuma kayak kita diajarin baca teks nanti kita nerjemahin, enggak. Jadi biasanya tuh kayak kan baca teks, terus nanti kita tulis vocabnya, terus nanti ada hafalan vocab, terus ada itu juga kayak nonton video conversation, percakapan dalam bahasa Inggris, terus ada itu juga kayak kuis gitu, kuis buat ngafalin verb, terus nanti ada hadiahnya gitu, ada rewardnya. Terus kadang-kadang juga ada tryoutnya setiap berapa bulan sekali gitu kan, ada tryoutnya kalau nggak salah berapa bulan sekali, atau kalau nggak ya berapa minggu sekali gitu, seperti itu. Lalu naik nih kelas 9. Nah kelas 9 kan harus banyak persiapan nih buat UN. Kan kalau UN kan nilainya kan kalau dulu waktu tahunku kan masih dipakai buat masuk ke SMA. Nah itu, dan aku tuh sebisa mungkin aku tuh harus berangkat les terus loh, jangan sampai melewatkan satu les gitu, harus tetap full terus gitu, hadir, jangan sampai absen gitu. Nah itu, nah pas bimbingan mau UN tuh juga bener-bener di drill banget loh, kayak bener-bener diajarin
dari materi UN dari awal dari kelas 7 sampai kelas 9 semua materi UN tuh dibahas dulu materinya. Lalu habis itu ada latihan soal, ada tryout juga kayak gitu. Jadinya kan kita udah tahu nih tipe-tipe soal UN tuh kayak gini. Terus bahasa Inggris juga, bahasa Inggris sering bahas soal, bahas teks kan, jadi kita udah terbiasa gitu baca teks terusan baca teks dan tahu artinya tuh apa, gimana cara nyari, misal kayak nyari main idea gimana, cari purpose gimana kayak gitu. Lalu emang tiap beberapa bulan atau beberapa minggu sekali itu ada tryout juga. Itu tryout khusus buat UN yang kalau pas intensif kelas 9 itu. Terus di Tienda Course itu kita tuh bisa tanya jawab loh, kayak misal aku bingung nih, aku ngerjain soal terus aku bingung, terus aku bisa tanya di WhatsApp gitu, chat, gimana sih caranya ini mbak gitu, biasanya kayak gitu. Menurutku paling bagus dari di Tienda Course itu, di sana itu kalau kita les kita tuh nggak cuma dibimbing secara akademiknya aja, tapi kita juga dibimbing secara spiritual. Maksudnya tuh kayak kita tuh nggak cuma dikasih cuma kayak sekedar materi, tapi kita juga dikasih saran, dikasih arahan agar ya jangan sampai lupa berdoa, minta restu ke orang tua gitu. Tienda Course, smart people start here.